Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu naro, daripada api neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kita akan membaca keterangan tentang ta'limul ahli wal aulad, mengajari keluarga dan anak-anak. Keluarga di sini maksudnya adalah istri. Seorang istri itu sebut ahli, kemudian dan anak-anak. Tentu ini merupakan nasihat yang utama bagi para suami-suami atau para laki-laki. Dan perkara ini sangat penting untuk diperhatikan agar kita bisa melihat posisi kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang sudah menjalankan kewajiban kita secara penuh, ataukah masih banyak yang penting untuk kita perbaiki demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ta'limul ahli wal aulad, mengajari yakni ilmu agama kepada keluarga, yakni kepada istri dan anak-anak. An Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala. Ini ada riwayat daripada Imam Ali radhiyallahu anhu atau Imam Ali karramallahu wajhahu. Jadi Imam Ali ini adalah imam yang agung. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Beliau ini adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra daripada paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Orang yang pertama kali dari kalangan pemuda yang beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ini punya julukan selain daripada radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, juga punya julukan yang berbeda, yakni karramallahu wajhahu. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wajah beliau. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Imam Ali ini mendapatkan julukan karramallahu wajhah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wajah beliau, yakni karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah bahwasanya Imam Ali ini sejak kecil tidak pernah sujud kepada berhala. Ketika para sahabat Rasulullah yang lain yang beriman kepada Rasulullah, tetapi pada masa-masa mudanya atau pada masa-masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, mereka punya masa lalu menyembah berhala, sebagian daripada sahabat Nabi. Adapun Imam Ali karramallahu wajhah sejak masih kecil telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembah berhala. Meskipun pada saat Rasulullah SAW belum diutus menjadi rasul, Imam Ali ini tidak pernah sujud kepada berhala. Maka Allah memuliakan wajah beliau, memuliakan wajah beliau. Wajah ini sebagai salah satu kinayah, maknanya adalah seluruh tubuhnya, bukan hanya wajahnya yang dimuliakan, akan tetapi menyebut salah satu anggota tubuh yang paling mulia untuk mewakili seluruh tubuhnya. Artinya seluruh tubuh daripada
Imam Ali karramallahu wajhah ini belum pernah menyembah berhala. Itu sebab yang pertama, maka Imam Ali diberi gelar karramallahu wajhahu. Kemudian yang kedua, Imam Ali ini mendapat gelar karramallahu wajhah karena beliau tidak pernah melihat aurat daripada wanita. Kita ketahui bahwasanya aurat daripada wanita itu adalah hampir seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Maka itu pun Imam Ali ini terjaga daripada memandangnya. Maka beliau istimewa sekali, terjaga, maka beliau menjadi dimuliakan. Diberilah Imam Ali ini julukan karramallahu wajhah. Beliau Imam Ali ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu naro, daripada api neraka. Qala, berkata Imam Ali, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira ayyi ma yanjuna bihi minan nar. Imam Ali menjelaskan maksud daripada ayat ini adalah allimu anfusakum, jadikanlah alim dirimu sendiri. Maksudnya perintah untuk menuntut ilmu terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap manusia, utamanya adalah laki-laki, untuk menuntut ilmu agama. Karena hanya dengan pengetahuan agama inilah ia bisa selamat hidup di dunia, terlebih lagi selamat di akhirat. Tanpa ilmu agama, maka tidak akan ada orang yang selamat kehidupannya di akhirat yang kekal itu. Ketika dirinya tidak bisa selamat karena tidak memiliki pengetahuan tentang agama, maka tentu saja dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Kenapa? Karena berawal dari keselamatan dirinya lah, maka akan selamat pula keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Jadi maksud daripada ayat ini, kata Imam Ali, adalah alimu anfusakum, jadikan dirimu ini termasuk orang yang alim, menjadi orang yang paham. Untuk mendapatkan ini semua tidak ada jalan lain kecuali menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Nah, maka menghadiri majelis-majelis taklim bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan atau pengetahuannya belum cukup, bagi kita semua yang fakir daripada ilmu, maka kita wajib untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Wa ahlikumul khairu, dan keluarga-keluargamu terhadap kebaikan. Artinya ajarilah dirimu sendiri juga keluargamu dengan kebaikan. Nah, dari mana kita tahu kebaikan? Tentu kita tahu kebaikan itu daripada ilmu agama. Sebab sesuatu yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata agama. Sesuatu yang dinilai baik di tengah masyarakat belum tentu ia baik dalam ukuran agama. Maka yang dimaksud baik adalah sesuatu yang baik menurut ukuran agama. Ayyima yanjuna bihi minan nar, yakni sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang bisa mencegah dan menghalangi daripada neraka. Jadi dikatakan sesuatu itu baik apabila ia bisa mencegah seseorang masuk ke dalam neraka. Sesuatu itu dikatakan baik apabila ia bisa mencegah dirinya
istrinya dan anak-anaknya masuk ke dalam neraka. Kalau selain daripada itu, maka itu bukan perkara yang baik. Perkara yang baik hanyalah sesuatu yang bisa mencegah dirinya, istri-istrinya, dan anak-anaknya daripada neraka. Kalaupun di dunia ini ada sesuatu yang dinilai baik oleh seluruh manusia, tidak bisa mencegah seseorang masuk ke dalam neraka, karena perkara itu perkara yang tidak baik menurut pandangan agama, maka itu sesuatu yang tidak baik. Itu keterangan daripada Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, di mana Imam Al-Hakim ini meriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Thalib sesuatu yang berasal daripada Imam Ali bin Abi Thalib terhadap apa yang terkandung di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibni Abbas ini juga salah satu sahabat yang mulia, yang pada saat beliau masih kecil, beliau ini pernah dipegang dadanya oleh Rasulullah SAW, lalu didoakan. Rasulullah memegang dada daripada Ibni Abbas sembari mengucapkan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia, yakni Ibni Abbas, sebagai orang yang faqih di dalam agama, seorang yang mendalam pengetahuan agamanya, dan ajarkanlah ia ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Nah, beliau orang yang telah didoakan Rasulullah ini, dan doa Rasulullah ini makbul. Telah diketahui di kemudian hari bahwa Ibni Abbas ini dalam usianya yang masih sangat muda, tetapi beliau telah menjadi orang yang faqih di dalam agama dan ahli dalam bidang tafsir. Maka ada tafsir Ibni Abbas. Nah, Imam Ibni Abbas ini beliau mengatakan, berkata Ibni Abbas terhadap ayat yang tadi itu, maksudnya adalah faqihuhum wa'allimuhum wa'addibuhum. Maksud ayat Al-Quran itu, disuruh jagalah dirimu, keluargamu, dan daripada api neraka. Maksudnya adalah ajari mereka, faqihkan mereka, jadikan keluargamu sebagai orang yang faham tentang agama. Wa'allimuhum, jadikan mereka sebagai orang yang alim. Wa'addibuhum, dan jadikan mereka sebagai orang yang beradab, yakni orang yang memiliki akhlak yang baik, kepada Allah berakhlak, kepada Rasulullah berakhlak, kepada para ulama berakhlak, kepada kedua orang tua berakhlak, kepada seluruh manusia mereka berakhlak. Ini adalah didikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila demikian ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Sungguh berat memang menjadi kepala keluarga, tetapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datangilah majelis-majelis ilmu, datangilah majelis-majelis ta'lim, jangan pernah bosan belajar sampai akhir hayat kita, karena ini adalah kebaikan yang akan membawa kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.